Dosen nyentri. Mana ini yang lainnya? Ini tadi di kelas, tak? Halo? Suara saya terdengar? Iya, Pak. Jadi ada Dengar, kelas. Pak. Oke. Ada yang tidak masuk tadi? Yang pertama? Ada, Pak. Ada. Oh, Akmal gak masuk tadi? Oke. Ini bisa dimulai atau masih ada yang perlu ditunggu? Karena nanti kalau saya share screen pakai Google Meet itu perlu nutup buka Bagian anak masih ada yang fotokopi, Pak. Iya, teman-teman masih. Ditunggu dulu dah. Saya dimulai. Gak bawa HP dah fotokopinya. Bawa tadi, Pak. Nah, ya weh, suruh gabung di WA. Suruh gabung. Kan bisa Baik, didengarkan Pak, sambil itu. Akmal, KRS-nya sudah beres, tak? Akmal. Halo, Pak. KRS-nya sudah beres? Belum, Pak. Ini saya hari pertama ke kampus. Apa masalahnya? Nah, habis ini saya kelas. Masalahnya apa? Belum tahu ya? Belum tahu, saya belum konfirmasi ke tempat pembayaran, Pak. Oke, nanti saya dikabari, ya? Baik, Pak. Hujan deh. Ayo wis, saya mulai aja ya. Takut nanti jaringan buruk kalau hujan. Saya share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di semester 4 ini ya, semester 4 kalian ya. Ini kita bertemu dengan mata kuliah menulis kreatif. Ya. Seperti definisinya menulis kreatif, nanti ini output mata kuliah ini berupa produk tulisan. Ya. Produk tulisan kreatif, produk tulisan sastra, ya. Itu produknya. Jadi nanti kalian akan berkenalan dan mencoba membuat karya kreatif atau karya sastra, gitu ya. Ini kita sepakati karya sastra jenis apa, ya, yang mau dijadikan output atau luaran dari mata kuliah ini. Jadi kita bicarakan pada kontrak kuliah hari ini, ya. Jadi kalau tidak ada yang menyampaikan berarti ya sesuai dengan apa yang saya buat, yang saya rencanakan. Seperti itu. Ini sudah 12 ya, sudah banyak. Satu kelas berapa sih? 14, Pak. 14, berarti ketambahan Akmal 115 ya. Oke. 14 sama Akmal, Pak. 14 sudah sama Akmal. Iya. Oke. Nah, jadi gini ya, nanti itu mata kuliah ini sedikit berbeda dengan mata kuliah yang lain. Apa perbedaannya? Tidak ada presentasi. Ya, tidak ada presentasi. Di mata kuliah ini basisnya adalah
siswa ini praktek student learning ya, student learning practice ya. Jadi tonggak utamanya nanti adalah mahasiswa ya untuk menghasilkan karya tulis atau karya sastra ya. Kalian nanti tinggal menyodorkan draft-draft yang sudah mau ditulis atau akan ditulis atau masih berupa konsep dikonsultasikan gitu ya. Nah, sampai akhirnya nanti harapannya di mata kuliah ini outputnya nanti bisa melahirkan satu tulisan ya. Satu anak satu aja, gak satu anak satu buku, nanti keteteran satu anak satu buku ya, satu anak satu karya ya. Nah nanti kita definisikan karyanya apa saja, nanti kita bicarakan di kontrak kuliah ini. Tapi sebelum menuju ke sana, maka saya sampaikan jangan absen lebih dari 3 kali. Ya, itu syarat mutlak, syarat wajib. Ya, jadi toleransi tidak masuk 3 kali, selebihnya tidak ditoleransi. Kalau tidak ditoleransi tidak boleh ikut ujian, tidak ikut ujian tandanya tidak lulus. Ya, aktif, kuliah, konsultasi, nanti menyodorkan produk ya, itu sudah bisa lulus nanti. Kalau produknya bisa diselesaikan lebih cepat ya, maka kalian selebihnya itu boleh mengikuti perkuliahan, boleh tidak, karena basisnya adalah produk. Kalau produknya selesai ya, mau ikut terus kelas boleh ya, tidak ikut kelas juga boleh kalau produknya sudah tercapai. Bisa dipahami? Oke, saya share screen dulu untuk kontrak kuliahnya. Belum saya buka, sebentar ya. Buka dulu. Tadi sudah saya kirim ke Kholis ya. Itu bisa dicek juga nanti untuk kontrak kuliahnya. Sama BPS tadi juga saya kirim kayaknya ya. Sudah masuk ya Mas Kholis ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah ini saya share screen sekarang ya. Kita sepakati. Sudah muncul share screen-nya? Sudah Pak. Oke. Nah, ini untuk manfaat mata kuliah seperti yang saya sebutkan tadi ya di awal ya, kita mengetahui teori menulis kreatif dan bisa menerapkannya secara mandiri dan bertanggung jawab, sehingga deskripsi mata kuliah ini mahasiswa bisa mempraktikkan menulis kreatif. Langkah-langkah pembelajarannya ya, ini kita akan bertatap muka bertatap maya ataupun tatap muka, pertemuan itu sebanyak 16 kali, UTS 1 kali, UAS 1 kali, selebihnya adalah pertemuan perkuliahan ya. Kemudian untuk rangkaian pembelajarannya, apa saja sih dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu? Lah ini. Ya, abaikan tanggalnya karena saya membuat ini sebelum ada pengumuman tanggalnya dimasukkan. Biasanya 1 Maret ya perkuliahan itu, tapi kemarin kan mundur menjadi 13 Maret awal perkuliahan.
Ya, jadi tidak saya ubah, tetap di sini. Oke, pengantar perkuliahan atau kontrak kuliah hari ini, ya. Baru nanti di pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya, inilah yang nanti materi-materi yang akan dipelajari. Tetapi saya memberikan bonus bagi yang capaiannya nanti itu sudah tercapai di pertemuan sebelumnya, ya. Maka nanti boleh tidak mengikuti kelas, ya. Sebentar, bukan saya masukkan capaian itu, bukan di sini berarti, bukan di kontrak kuliah. Ini untuk yang umum ya, untuk yang umum maka untuk tugasnya nanti menulis catatan harian itu, mempresentasikan, kemudian nanti akan menerbitkan buku, ya draftnya dikumpulkan di UTS, untuk UASnya acara peluncuran buku. Nah ini ketika normalnya ya, tagihan normalnya ini. Nah, tapi kalau tagihannya yang tidak normal, mau ingin cepat selesai mata kuliah ini, ya, kayaknya saya masukkan di RPS ya. Sebentar, saya tutup dulu, saya buka di RPS. Saya buka di RPS dulu. Sebentar. Sebelum Maret. Oke. Ternyata sudah saya ganti output luarannya ya. Tapi karena saya sudah menyampaikan, maka bisa mengambil bonus ini. Ya, saya share screen lagi. Untuk rancangan pembelajaran barunya. Ya, mau jalur batas boleh. Ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Sudah muncul lagi share screen-nya? Muncul. Halo, suara saya terdengar enggak? Ya Pak, sudah muncul. Sudah muncul Pak. Oke. Sudah muncul Pak. Ya. Di sini nanti yang saya sebutkan bonus itu ya. Satu UTS yang relatif nanti pembiayaan, mungkin kalau ini kan ada pembiayaan yang lumayan gitu ya. Harus dikumpulkan jauh-jauh hari dari awal semester kalau luarannya ini ya. Tapi kalau mau luaran yang lebih ringan, maka UTS-nya ini ya, UTS-nya
publikasi di media online. Ya, media online apapun itu bentuknya di media online ya, untuk UTS, kemudian untuk UAS-nya ya, tulisannya terbit di media cetak ke Radar Mojokerto saja ya. Jadi di situ untuk UAS-nya. Yang relatif ya, alternatif itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali, tetapi kalian butuh tulisan yang baik untuk bisa dimuat di kedua media tersebut ya. Tapi kalau luaran ini ya, luaran ini karena nanti yang mengupayakan adalah tim ya, tim kelas nanti ditata, di layout, nanti diterbitkan ya, dan nanti dicetak ya, dibuatkan acara diskusinya ya. Itu bisa membayangkan ada biaya penerbitan buku dan ada biaya acara ya. Nah, di situ ditanggung oleh kelas ya. Itu untuk yang ini ya. Soft skill tidak dituntut cepat ya, luaran yang ini. Nah, sedangkan kalau alternatif yang kedua tadi ya, semua mengirimkannya ke media ya. UTS itu media online, UAS media cetak. Saya fokuskan ke Radar Mojokerto yang relatif lebih mudah itu tembusnya ya. Jadi di situ apa yang nanti bisa dikirim ke sana ya, maka dari tulisan satu ini puisi ya, kemudian prosa berarti kita arahkan ke cerpen, kemudian tulisan non fiksi ini berupa esai ya, pembahasan karya sastra seperti UTS kalian di teori sastra non fiksi ya, esai. Jadi di sini prosa, esai, dan puisi itu jika mengirimkan UTS di media online dan UAS-nya di media cetak. Nah, seperti itu. Oke, menyepakati yang mana? Saya tutup dulu. Menyepakati luaran yang mana untuk tugas mata kuliahnya. Jadi kuliahnya ini tidak ada presentasi ya, berbasis produk, nanti akan saya berikan materi ya. Tapi kalau kalian basisnya basis yang kedua yang saya tawarkan gitu ya, capaian itu sudah terpenuhi, muat di media online, muat di media cetak, tidak mengambil kuliah, tidak apa-apa ya, itu bonusnya ya. Tapi misalnya pilihannya memilih dua-duanya, Pak, kita memilih dua-duanya ya, luaran yang buku dan luaran yang media online dan media cetak. Jadi kalau ada yang sudah bisa termuat berarti ya bebas dari luaran utama buku dan membuat acara, atau satu-satu dipilih yang luaran media online dan media cetak, atau luaran buku dan acara ya. Ada 3 pilihan output pembelajarannya, luaran untuk mata kuliah ya. Kalian pilih yang mana? Kalau yang terakhir, milih yang terakhir, buku juga, kemudian kalau ada yang bisa mencapai online dan juga mencapai media cetak, nanti yang tidak mencapai katakanlah 5 orang ini menanggung acara besar itu ya. Kalau sisanya cuma 5, yang 8 katakanlah sudah bisa tembus media online dan Radar Mojokerto, tinggal 5 yang nggak bisa tembus, maka mau nggak mau tetap membuat buku ya, dan membuat acara peluncuran buku. Mau pilih yang mana? Luaran buku dan acara satu, luaran kirim ke media online dan Radar Mojokerto yang kedua, yang ketiga hybrid campuran dari yang pertama dan yang kedua.
Tapi yang ketiga ini nanti kalau belum terpublikasi, yang menanggung acara launching buku dan penerbitan buku ya, misalnya sisa 5 ya 5 orang itu yang menanggung. Yang sudah tercapai luarannya nggak ikut. Oke, silakan dipilih. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pak, bisa didiskusikan lagi, Pak, untuk pilihannya itu. Maksudnya didiskusi ya. Kalian silakan berdiskusi mau pilih yang mana? Pilihannya tadi, Pak. Kalian mau diskusi dulu, menentukan pilihan. Pilihan itu, Pak. Boleh, silakan. Apakah boleh, Pak? Nanti setelah ini kalian diskusi, ya. Tinggal luarannya itu saja, misalnya nanti 1 jam lagi kirim keputusannya, gitu ya maksudnya. Mau berembuk dulu. Tapi sudah paham ya tupoksinya. Yang pertama buku dan. Iya Pak, baik Pak. Yang pertama buku dan acara, ya itu dari kakak-kakak tingkatnya memang seperti itu, ya. Tapi hari ini saya beri bonus, ya, yang relatif tidak ada biaya, yakni ngirim tulisan keluar. Tapi ini tulisan semacam ini harus bagus kalau mau dimuat, ya. Jadi kayak gitu ya. Jika memang keputusannya mau didiskusikan dulu, ya berarti ya sudah, nanti saya tunggu. Siapa nanti yang bagian konfirmasi? Polis ya? Siapa? PJ kelas. Ya Pak, nanti saya sampaikan hasil diskusi dari teman-teman. Oke, jika memang nggak ada yang, sebelum saya akhiri, ya itu terakhirnya nggak boleh absen lebih dari 3 kali, ya. Kalau sudah absen lebih dari 3 kali dan ingin lulus, maka capaiannya kalian bisa mengambil bonus tadi, ngirim ke media dan Radar Mojokerto tulisannya. Tuh, ya. Jika memang menunggu diskusi dulu, berarti pertemuan hari ini cukup sekian untuk outputnya. Untuk RPS dan kontrak kuliah sudah saya kirimkan. Ya, nanti kalian bisa berembuk 1 jam lagi, silakan dikirim informasi dari keputusan yang diambil. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.